dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi yang jatuh pada Jumat, 5 Agustus kemarin, Ustadz Dery Sulaiman menggelar acara santunan sekaligus meluncurkan karya terbaru berupa sebuah lagu. Dalam kesempatan tersebut, ia tampil berduet dengan rekannya, Bonzor, yang turut menjadi bagian dari proyek musik ini. Tak berhenti di situ, Ustadz Dery juga mengungkapkan bahwa proyek terbarunya kali ini semakin istimewa karena melibatkan kolaborasi dengan musisi kenamaan Dodi Kangen Band. Kehadiran Dodi disebut menambah warna tersendiri dalam karya yang diharapkan tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi pesan moral dan inspirasi bagi para pendengarnya. Lantas seperti apa keseruan acara kemarin? Hari ini kita bertepatan dengan Maulidur Rasul, tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 5 September. Sengaja kami pilih hari ini berbarokah, ya sebagai hari rilis dan launchingnya video klip ya. Sebenarnya kalau lagu ini kita udah launching beberapa hari lalu ya Bi ya, Bonzor ya. Subhanallah, jadi saya merasa momentumnya pas untuk launching video klip lagu Rezeki Jalur Langit. Ya sebetulnya kalau saya memang musiknya kan kalau dulu memang jalan hidup ya, dulu memang way of lifestyle saya musik, kalau sekarang hiburan aja, kan maksudnya dakwah, dan lagu Rezeki Jalur Langit ini adalah ada dakwahnya, maka saya mau ngajak Bonzor itu ikut ambil bagian. Alhamdulillah ya, kita tanpa direncana, Allah yang mempertemukan, langsung mengalir gitu aja, dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat kita langsung berkolaborasi. Aransemennya dari Cakrabarani, cuman kalau songwriternya Dodi Kangen Band. Di sela-sela wawancara, Ustadz Dery Sulaiman tak lupa menyampaikan rasa kagumnya terhadap kerabat dekatnya, Dr. Richard Lee. Ia menuturkan, sejak memutuskan untuk memeluk Islam, Richard Lee menunjukkan semangat luar biasa dalam beribadah dan berdakwah melalui amal nyata. Salah satunya adalah dengan membangun banyak masjid di berbagai daerah. Ustadz Dery mengungkapkan, saat ini Richard Lee telah berhasil mendirikan sejumlah masjid dan bahkan memiliki misi besar untuk membangun hingga 200 masjid di seluruh Indonesia. Cita-cita mulia tersebut dianggapnya sebagai bentuk pengabdian yang luar biasa, sekaligus bukti keteguhan iman seorang mualaf. Tak hanya itu, Ustadz Dery juga merasa bangga karena dirinya turut andil dalam proses perjalanan spiritual Richard Lee hingga akhirnya memutuskan menjadi mualaf. Baginya, langkah yang ditempuh sang sahabat merupakan teladan sekaligus inspirasi bagi banyak orang untuk memperbanyak amal kebaikan. Sebelum mualaf, itu Dr. Richard sudah punya cita-cita bangun masjid. Akhirnya ketemu saya kurang lebih 3 tahun yang lalu, 2-3 tahun lalu. Beliau sudah pernah membantu saya bangun masjid di Palembang, dan banyak masjid dia bantu, cuman itu kan bukan masjid pribadi, maksudnya bukan sendirian bangunnya. Akhirnya tahun lalu Dr. Richard itu bilang, Ustaz carikan tanah. Akhirnya saya berikan beberapa lokasi tapi jauh dari Jakarta kan. Akhirnya lokasinya dari saya tidak di-accept, dan dapat informasi dari teman beliau, Doni Ramadan, yang konten kreator juga. Dibilang di Bogor ada tuh pesantren yang nggak punya masjid. Maka Dr. Richard pergi ke sana meletakkan batu pertama, dan semuanya kecuali tanahnya milik pesantren ya. Itu Dr. Richard bangun. Ya kita yang dari Islam dari kecilan, dari lahir ini mesti merasa termotivasi kan. Jadi kita ini kan Islam turunan nih. Kalau Dr. Richard kan Islam tanjakan, nah beda lah. Kalau kita nurun terus. Jadi pokoknya jangan sampai kalah ya sama para mualaf ya teman-teman yang sudah dari lahirnya Islam, yang duitnya banyak.
Ya masa Dr. Richard baru beberapa tahun masuk Islam sudah bangun masjid, bahkan beberapa masjid. Dan kemarin di dalam tausiahnya itu, dalam sambutan Dr. Richard bilang, doakan saya berniat membangun 200 masjid di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Jadi masjid-masjid yang dibangun Dr. Richard itu memang dikhususkan ke kampung-kampung yang tidak ada masjid dan musolanya atau pesantren. Siapapun nonton video ini ya, kalau pesantren kalian belum ada masjidnya, boleh diajukan. Nah, nanti kalau seandainya Dr. Richard oke, dia bangunkan. Dia sudah berniat seperti itu. Beliau memang mau bangun masjid yang sederhana aja, yang bermanfaat, ada sumurnya, bisa dimanfaatkan oleh orang kampung untuk mandi, untuk berwudu. Cuman udah banyak kayaknya gara-gara aku tadi tulis postingan 200 masjid, udah banyak yang DM aku. Aku mau dong. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangun di istana di surga. Meskipun masjid itu sebesar sarang burung, maka sebesar sarang burung itu maksudnya kalian nggak punya duit 1 miliar, nggak punya duit 100 juta, punya 10.000, terus kalian beli batu bata, kemudian kan 10.000 tuh. Batu bata itu kan sebesar sarang burung tuh. Nah itu dibangunkan satu istana di surga. Jadi tidak ada alasan ya kalian tidak ikut bangun masjid, meskipun dengan satu sak semen, meskipun dengan satu batu bata, atau dengan satu kerikil yang dilemparkan ke dalam adukan semen ini. Hadir sebagai tamu, Bedu yang kini sudah jarang terlihat di layar kaca turut berbagi kisah hidupnya. Ia mengakui bahwa kehidupannya saat ini sangat berbeda dibanding masa kejayaannya dulu. Ibarat diterjang badai, Bedu sempat terseok-seok ketika harus memulai kembali dari nol, terutama setelah terjerat pengaruh buruk lain yang sempat mengguncang kondisi ekonominya. Meski sempat terpuruk, Bedu tidak menyerah. Dengan tekad dan usaha keras, ia kini perlahan mulai menata kembali hidupnya. Sedikit demi sedikit, ia berusaha membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh demi masa depan keluarga kecilnya. Baginya, pengalaman pahit tersebut menjadi pelajaran berharga untuk lebih bijak melangkah dan tidak lagi terjerumus pada hal-hal yang merugikan. Kondisi saya saat ini, saya utamakan untuk bisa berbagi. Ya, kalau kita nggak bisa berbagi dengan materi, sedekah itu kan tidak hanya dengan uang ya, tidak hanya dengan materi. Menolong orang lain dengan tenaga kita sedekah, membantu orang lain meringankan bebannya. Dengerin orang ada masalah, kita dengerin, dia terasa ringan bebannya, itu sedekah juga. Senyum juga, itu juga sedekah. Mudah-mudahan pemirsa ini dengan melihat senyum saya, masalah tambah ribet. Ya bukan, mudah-mudahan masalahnya hilang lah ya dengan melihat senyum saya seperti itu. Yang paling penting aku pagi masih bisa antar anak sekolah, karena apa? Anak-anak aku sekarang sekolahnya lebih dekat dari rumah. Jadi masih bisa ngantar naik motor, pulang, anak pertama, balik lagi anak kedua, anak ketiga kita tunggu aja, karena dia udah jemputan kan sekarang. Tadinya kan masih aku khawatir juga, karena aku kalau aku khawatir juga, aku takutnya acara syutingnya nggak bagian, karena syutingnya udah mulai pagi juga berangkatnya, karena harus syuting di Pantai Indah Kapuk 2. Aku udah ceritain deh, kalau nggak berangkat pagi nanti kena macet, atau siang karena waktu pagi juga syutingnya. Jadi hanya mengantar anak sampai depan gerbang, salim, udah pulangnya ketemunya malam. Jadi alhamdulillah Allah kasih kerjaan, Allah kasih waktu sama anak-anak kumpul, ya sebuah nikmat yang luar biasa, sebuah rezeki ya. Bisa kumpul sama keluarga, bisa tetap cari cari nafkah, gitu. Tetap bisa kasih buat keluarga. Gitu. Sejak aku bergabung di Rezeki Jalur Langit, pertama kali aku datang kan juga aku dalam keadaan yang Masya Allah, emang dalam kondisi yang aku takut dibilangnya menjual kesedihan, tapi ini bukan kesedihan, ini haru ya. Haru karena alhamdulillah masa-masa terpuruk aku bisa lewatkan gitu kan. Yang dulu aku tuh cuma isu punya masalah pinjol gitu kan, aku malu gitu kan, tapi itu isu. Sekarang beneran aku terlibat masalah hutang pinjol ya kan, aku sempat malu, sempat bisa dibilang depresi lah sama istri aku, aku bahkan sempat menutup komen media sosial karena ada yang komen di media sosial, di Instagram aku, bayar pinjol lo, bayar utang lo. Aku sempat malu, tapi setelah di Rezeki Jalur Langit, aku tahu caranya gimana. Aku pasrah, aku ikhlas, dihina, direndahkan oleh orang lain, karena itu adalah titik terendah kita sampai benar-benar nanti Allah akan angkat derajat kita setinggi-tinggi. Dan alhamdulillah pelan-pelan
utang-utang aku udah mulai ditutup, berhasil aku lunasin gitu kan. Walaupun belum semua, tapi ya itu berkat Allah hanya minta kita sabar doang kok. Allah hanya minta kita udah diurus sabar aja. Kita kalau mau dihina, mau direndahkan orang, lu sabar aja, gak usah peduliin. Jangan mencari validasi manusia. Hidup kita tuh cuma buat ridhonya Allah, cari ridhonya Allah. Makanya aku nggak peduli apa kata orang, aku hanya peduli apa kata Allah. Aku nggak peduli kehilangan dunia, tapi aku akan lebih sedih kalau aku kehilangan Allah. Karena kalau kita kehilangan dunia, kita pasti ada Allah. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Itu yang aku tanamkan sampai sekarang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.